Tak semua yang kita lihat adalah kebenaran. Kadang, di balik seragam, tersimpan sebuah cerita yang tak pernah terungkap. Cerita yang bisa mengubah pandangan kita selamanya. Sebelum lanjut cerita, dukung Titik 3 Channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan lupa tinggalkan komen. Bayangkan, di layar Anda muncul potongan-potongan cuplikan yang sudah akrab di telinga publik. Suara-suara keras dari masyarakat yang marah. Potongan berita televisi yang menyorot dugaan pelanggaran aparat. Komentar-komentar pedas di media sosial yang bertebaran, seperti peluru tak kasat mata. Ada yang menuduh polisi itu arogan. Ada yang mengatakan mereka hanya hadir untuk menilang, bukan menolong. Dan ada pula yang menulis, "Jangan berharap keadilan dari mereka." Inilah gambaran yang melekat di benak banyak orang. Sebuah stigma yang tak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari kisah-kisah yang tersebar dari mulut ke mulut, dari layar ke layar, dari satu pemberitaan ke pemberitaan lain. Ketika nama polisi disebut, sebagian telinga publik sudah terlanjur menutup. Mata mereka melihat dengan penuh curiga. Hati mereka terlanjur mengeras. Api, bagaimana jika saya katakan, di balik semua cibiran itu, di balik semua stigma yang menempel erat seperti noda di seragam, ada sebuah kisah yang akan membuat kita terdiam. Kisah yang akan membuat kita mempertanyakan ulang, apakah kita benar-benar mengenal sosok di balik baju coklat itu. Kisah ini bukan tentang operasi besar. Bukan tentang penyelidikan kriminal. Bukan pula tentang kejar-kejaran dramatis yang sering kita lihat di layar kaca. Ini adalah kisah yang tidak akan Anda temukan di headline media. Karena ia berjalan di tempat yang sepi. Tanpa sorot kamera. Tanpa tepuk tangan. Dan kadang, tanpa terima kasih. Di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, ada seorang polisi yang setiap hari pulang larut malam. Tapi bukan karena lembur kasus. Bukan pula karena patroli yang panjang. Ia pulang larut karena ada janji. Janji kepada sekelompok anak yang bukan darah dagingnya. Tapi ia rawat layaknya anak sendiri. Anak-anak itu memanggilnya dengan panggilan yang sederhana, tapi penuh makna. Pak. Mereka tidak peduli bahwa pria ini memakai lencana. Mereka tidak tahu urusan birokrasi, pangkat, atau citra institusi. Yang mereka tahu, setiap kali pintu itu terbuka dan sosoknya masuk, hidup mereka sedikit lebih cerah. Tapi begini, kisah ini bukan sekadar tentang kebaikan. Karena meskipun ia melakukan hal yang mulia, cibiran tetap datang. Sebagian orang menganggap apa yang ia lakukan hanyalah pencitraan. Hanya trik untuk memperbaiki nama baik di tengah sorotan negatif. Dan disinilah cerita ini menjadi menarik. Sebab, apa yang ia lakukan terus berjalan. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Tahun demi tahun. Bahkan ketika tidak ada satupun kamera yang merekamnya. "Kenapa kamu masih melakukannya?" tanya seseorang kepadanya suatu malam. Pria itu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Kalau memang ini dibilang pencitraan, biarlah. Asal anak-anak ini bisa tersenyum, itu sudah cukup buat saya." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi di dalamnya tersimpan beban yang berat. Beban untuk melawan prasangka. Beban untuk tetap berjalan di jalur yang ia yakini, meski orang lain tak percaya. Dan mungkin, inilah yang jarang kita sadari. Bahwa di balik setiap seragam, ada manusia. Manusia dengan hati yang bisa pedih, bisa bahagia, bisa kecewa, dan bisa sangat mencintai. Kita akan melihat kisah ini dari dekat. Kita akan masuk ke dunia yang jarang tersorot. Dunia di mana polisi tidak memegang borgol, melainkan menggandeng tangan anak kecil untuk menyeberang jalan. Dunia di mana polisi tidak berdiri di depan barikade, melainkan duduk di lantai menemani anak-anak belajar membaca. Kisah ini mungkin akan membuat Anda bertanya-tanya. Apakah selama ini kita terlalu cepat menghakimi? Apakah kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, dan menutup mata pada sisi lain yang sebenarnya ada di depan kita? Maka, bersiaplah. Karena apa yang akan Anda dengar, bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda. Bukan untuk membela, bukan untuk membenarkan semua yang salah,
Tapi untuk mengingatkan kita bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tidak kita sangka. Bahkan dari balik seragam yang selama ini kita curigai. Inilah kisah polisi yang tetap menyayangi anak yatim meski dicibir. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Sebelum kita mengenal kisahnya lebih jauh, kita perlu memahami dari mana semua stigma ini berasal. Di negeri ini, polisi bukan sekadar aparat penegak hukum. Mereka adalah simbol kehadiran negara di mata masyarakat. Namun, simbol itu tak selalu berkilau. Dalam perjalanan sejarahnya, ada begitu banyak cerita, sebagian heroik, sebagian lagi kelam. Cerita-cerita itu menempel, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi semacam warisan kolektif yang membentuk cara pandang kita. Kita pernah melihat polisi menolong korban banjir, mengatur lalu lintas saat macet parah, bahkan mempertaruhkan nyawa di garis depan. Tapi kita juga melihat, atau setidaknya mendengar, cerita tentang pungutan liar di jalan, kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, dan perilaku yang tidak mencerminkan semboyan Rastra Swakotama, abdi utama bagi nusa bangsa. Setiap kali ada kasus viral yang melibatkan oknum, stigma itu semakin kuat. Satu perbuatan buruk, meski dilakukan segelintir orang, bisa menghapus ingatan publik akan ribuan perbuatan baik. Itulah hukum keras dari opini publik. Di media sosial, cibiran datang tanpa ampun. Satu foto, satu video, satu potongan kalimat, bisa menjadi bahan olok-olok selama berhari-hari. Dan yang lebih buruk, seringkali publik tidak membedakan antara oknum dan institusi. Seakan semua yang mengenakan seragam itu sama. Bagi sebagian orang, polisi hanyalah petugas tilang. Bagi sebagian lain, mereka adalah musuh rakyat. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks daripada itu. Di sisi lain, stigma ini juga dipupuk oleh jarak yang tercipta antara polisi dan masyarakat. Kadang, kita hanya berinteraksi dengan mereka di momen-momen yang tidak menyenangkan, saat kena razia, saat terlibat kecelakaan, atau saat mengurus perkara di kantor polisi. Jarang sekali kita melihat sisi kemanusiaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika jarak itu semakin lebar, rasa percaya pun memudar. Publik lebih cepat percaya pada kabar buruk ketimbang kabar baik. Apalagi di era internet, di mana berita sensasional menyebar lebih cepat daripada kebenaran yang membosankan. Begitulah stigma itu tumbuh. Bukan hanya dari peristiwa besar, tapi dari rangkaian kecil pengalaman dan cerita yang menumpuk. Sampai akhirnya, nama polisi lebih sering dihubungkan dengan kecurigaan daripada rasa aman. Tapi, di tengah gelombang besar kecurigaan ini, ada mereka yang memilih jalan berbeda. Mereka yang tetap bekerja, tetap peduli, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka yang paham bahwa stigma tidak bisa dihapus dalam sehari. Tapi kebaikan, jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi cahaya kecil yang menembus gelap. Dan disinilah sosok yang akan kita kenal mulai bersinar. Sosok yang meski dibungkus stigma, memilih untuk tidak membalas dengan marah, melainkan dengan merawat anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi bertahun-tahun. Di bab berikutnya, kita akan berkenalan dengan dia. Seorang polisi yang mungkin akan membuat Anda berkata, ternyata, tidak semua itu sama. Namanya tidak sering muncul di berita. Wajahnya tidak terpampang di papan kehormatan. Ia hanya seorang polisi biasa, di sebuah kota kecil yang mungkin tidak ada di peta wisata Anda. Tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kisah yang luar biasa. Namanya Bribka Andi Saputra. Usianya 39 tahun. Bertugas di sebuah polsek kecil di pinggiran kota, wilayah yang lebih sering dikelilingi sawah daripada gedung tinggi. Bagi kebanyakan orang, Andi hanyalah satu dari ratusan ribu polisi di Indonesia. Tugasnya pun tampak biasa. Patroli lingkungan, mengatur lalu lintas, menangani laporan warga, dan sesekali membantu penyelidikan kasus kecil. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Andi bukan tipe polisi yang menjaga jarak dengan masyarakat. Ia mengenal nama sebagian besar warga di wilayahnya, bahkan hafal anak siapa yang suka bermain bola di lapangan dekat kantor polisi. Saat berpatroli,
Ia tak segan berhenti hanya untuk membantu nenek-nenek menyeberang jalan atau sekadar menyapa tukang sayur di pinggir jalan. Tapi yang paling membuatnya berbeda bukan sekadar sikap ramahnya, melainkan apa yang ia lakukan setelah melepas seragam di sore hari. Setiap sore, setelah jam dinas selesai, ia mengendarai motornya menuju sebuah rumah sederhana di ujung desa. Bukan rumahnya sendiri. Rumah itu milik seorang ibu parubaya yang mengasuh belasan anak yatim dari berbagai usia. Di sana, Andi menghabiskan waktunya bukan sebagai polisi, melainkan sebagai ayah pengganti. Begitu motornya berhenti, anak-anak itu berhamburan keluar. Ada yang langsung memeluknya, ada yang menarik-narik tangannya, ada pula yang dengan semangat menunjukkan buku gambar yang baru mereka buat. Andi membalasnya dengan senyum lebar. Oke. Satu-satu ya, biar Pak Andi nggak ketarik dari motor, candanya sambil tertawa. Bagi mereka, Andi bukan sekadar tamu. Ia adalah bagian dari keluarga. Orang yang akan mendengarkan cerita mereka, membantu PR matematika yang sulit, atau sekadar menemani bermain bola di halaman. Tapi perjalanan Andi ke titik ini tidak dimulai dari sebuah rencana besar. Semuanya berawal 6 tahun lalu, saat ia ditugaskan menangani laporan kehilangan barang di sebuah pasar kecil. Kasus itu mempertemukannya dengan seorang anak lelaki berusia 9 tahun yang sedang menangis di sudut pasar. Anak itu tidak kehilangan barang, melainkan kehilangan ayahnya untuk selamanya. Sang ibu sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Andi tidak bisa melupakan tatapan mata anak itu. Tatapan yang kosong, campuran antara ketakutan, kesedihan, dan kebingungan. Hari itu, Andi mengantarkannya ke rumah penampungan sementara. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia datang kembali keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Hingga akhirnya ia mengenal ibu pengasuh rumah yatim itu, dan, tanpa sadar, ia mulai menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di sana. Sejak saat itu, jadwal Andi berubah. Pagi hingga sore, ia bertugas sebagai polisi. Sore hingga malam, ia menjadi teman, kakak, ayah, sekaligus guru bagi anak-anak yatim. Yang menarik, Andi tidak hanya datang membawa mainan atau makanan. Ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih penting, kehadiran. Ia mendengarkan cerita mereka, mengajarkan mereka disiplin dan tanggung jawab, bukan dengan hukuman, tapi dengan teladan. Kadang, ia bahkan membagikan kisah-kisah hidupnya sendiri, termasuk saat ia pernah gagal, agar anak-anak itu tahu bahwa jatuh bukan berarti kalah. Namun, tentu saja, tidak semua orang melihat ini dengan kacamata yang sama. Beberapa warga bertanya-tanya, untuk apa seorang polisi repot-repot mengurus anak yatim yang bahkan bukan keluarganya? Ada pula yang sinis, menyebutnya hanya mencari perhatian atau pencitraan di tengah citra negatif polisi. Andi mendengar semua itu. Ia tahu cibiran itu ada. Tapi ia memilih untuk tidak membalas. Kalau saya sibuk menjawab semua komentar orang, saya tidak akan sempat menemani anak-anak ini, katanya suatu malam sambil menutup buku dongeng yang baru ia bacakan. Ang membuatnya bertahan adalah satu hal sederhana. Setiap senyum anak-anak itu adalah bukti bahwa yang ia lakukan tidak sia-sia. Bahwa meskipun dunia di luar sana penuh stigma, di rumah kecil ini, ia adalah pahlawan mereka. Dan mungkin, tanpa ia sadari, kebaikan kecilnya perlahan menjadi api kecil yang bisa menghangatkan hati di tengah dinginnya pandangan publik. Di bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam kisah kemanusiaan yang dijalani Andi bersama anak-anak yatim ini. Bagaimana ia mengatur waktunya, apa yang ia lakukan untuk mereka, dan bagaimana hubungan itu mengubah hidupnya, sekaligus hidup anak-anak yang ia cintai. Kadang, kebaikan yang paling tulus lahir bukan dari rencana besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang kali, sampai akhirnya membentuk sebuah cerita yang mengubah hidup banyak orang. Kehidupan sore Bribka Andi Saputra tidak seperti kebanyakan rekan sejawatnya. Bagi sebagian orang, jam 5 sore adalah waktu pulang, waktu melepas lelah, atau berkumpul dengan keluarga di rumah. Bagi Andi, jam 5 sore justru adalah awal dari shift kedua, shift yang tidak tercatat di buku dinas, tidak mendapat tunjangan, dan tidak pernah masuk laporan resmi. Begitu sampai di rumah yatim itu, Andi tidak langsung duduk santai. Ia membantu menata meja belajar,
memeriksa buku pelajaran, bahkan ikut menyiapkan makan malam. Kalau sedang ada anak yang sakit, ia memeriksa suhu tubuh mereka dengan termometer kecil yang selalu ia bawa di tas. Yang menarik, Andi tidak sekadar membantu. Ia berusaha menghadirkan rasa aman. Bagi anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, rasa aman itu mahal. Dan Andi memberikannya dengan cara yang sederhana, konsisten hadir. Suatu sore, seorang anak perempuan bernama Rani, 7 tahun, rambutnya diikat dua, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Andi menghampirinya. "Kenapa, Ran? Gak ikut belajar sama yang lain?" Rani menggeleng. Matanya basah. "Tadi ada anak di sekolah yang bilang, aku nggak punya ayah, jadi nggak bisa jadi polisi atau dokter," katanya lirih. Andi menarik kursi kecil, duduk di sebelahnya. "Rani, ayah itu bukan cuma yang melahirkan kita. Ayah itu yang mau sayang sama kita, yang mau jagain kita, dan yang nggak pernah ninggalin kita sendirian. Kamu punya banyak ayah di dunia ini, salah satunya aku," ucapnya sambil tersenyum. Rani tersipu, lalu memeluknya erat. Dan di momen itu, Andi tahu, kehadirannya berarti lebih dari sekadar bantuan. Tidak semua harinya manis. Ada kalanya, ia harus memarahi anak-anak yang berkelahi. Kadang ia pulang dengan seragam kaos penuh noda tanah, karena ikut bermain. Kadang ia kelelahan, tapi tetap mengantar salah satu anak ke puskesmas di tengah malam. Tapi bagi Andi, semua itu adalah bagian dari komitmen. "Kalau mereka bisa tumbuh jadi orang baik, itu sudah hadiah paling besar buat saya," katanya suatu kali. Yang membuat kisah ini semakin luar biasa, adalah caranya mengatur waktu. Pagi hari, ia bertugas seperti biasa. Sore di rumah yatim. Malam, kalau ada panggilan dinas, ia tetap datang. Artinya, jam tidurnya sering kurang. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Pernah suatu malam, ia baru saja pulang dari rumah yatim pukul 11 malam. Belum sempat melepas sepatu, telepon berdering. Ada warga yang melapor kehilangan motor. Andi berangkat lagi, tanpa ragu. Keesokan harinya, meski lelah, ia tetap datang ke rumah yatim itu, karena ia tahu anak-anak menunggunya. Namanya tidak sering muncul di berita. Wajahnya tidak terpampang di papan kehormatan. Ia hanya seorang polisi biasa, di sebuah kota kecil yang mungkin tidak ada di peta wisata Anda. Tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kisah yang luar biasa. Namanya Bribka Andi Saputra. Usianya 39 tahun. Bertugas di sebuah polsek kecil di pinggiran kota, wilayah yang lebih sering dikelilingi sawah daripada gedung tinggi. Bagi kebanyakan orang, Andi hanyalah satu dari ratusan ribu polisi di Indonesia. Tugasnya pun tampak biasa. Patroli lingkungan, mengatur lalu lintas, menangani laporan warga, dan sesekali membantu penyelidikan kasus kecil. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Andi bukan tipe polisi yang menjaga jarak dengan masyarakat. Ia mengenal nama sebagian besar warga di wilayahnya, bahkan hafal anak siapa yang suka bermain bola di lapangan dekat kantor polisi. Saat berpatroli, ia tak segan berhenti hanya untuk membantu nenek-nenek menyeberang jalan atau sekadar menyapa tukang sayur di pinggir jalan. Tapi yang paling membuatnya berbeda bukan sekadar sikap ramahnya, melainkan apa yang ia lakukan setelah melepas seragam di sore hari. Setiap sore, setelah jam dinas selesai, ia mengendarai motornya menuju sebuah rumah sederhana di ujung desa. Bukan rumahnya sendiri. Rumah itu milik seorang ibu parubaya yang mengasuh belasan anak yatim dari berbagai usia. Di sana, Andi menghabiskan waktunya bukan sebagai polisi, melainkan sebagai ayah pengganti. Begitu motornya berhenti, anak-anak itu berhamburan keluar. Ada yang langsung memeluknya, ada yang menarik-narik tangannya, ada pula yang dengan semangat menunjukkan buku gambar yang baru mereka buat. Andi membalasnya dengan senyum lebar. Oke. Satu-satu ya, biar Pak Andi nggak ketarik dari motor, candanya sambil tertawa. Bagi mereka, Andi bukan sekadar tamu. Ia adalah bagian dari keluarga. Orang yang akan mendengarkan cerita mereka, membantu PR matematika yang sulit, atau sekadar menemani bermain bola di halaman. Tapi perjalanan Andi ke titik ini tidak dimulai dari sebuah rencana besar.
Semuanya berawal 6 tahun lalu, saat ia ditugaskan menangani laporan kehilangan barang di sebuah pasar kecil. Kasus itu mempertemukannya dengan seorang anak lelaki berusia 9 tahun yang sedang menangis di sudut pasar. Anak itu tidak kehilangan barang, melainkan kehilangan ayahnya untuk selamanya. Sang ibu sudah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Andi tidak bisa melupakan tatapan mata anak itu. Tatapan yang kosong, campuran antara ketakutan, kesedihan, dan kebingungan. Hari itu, Andi mengantarkannya ke rumah penampungan sementara. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia datang kembali keesokan harinya, dan keesokan harinya lagi. Hingga akhirnya ia mengenal ibu pengasuh rumah yatim itu, dan, tanpa sadar, ia mulai menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di sana. Sejak saat itu, jadwal Andi berubah. Pagi hingga sore, ia bertugas sebagai polisi. Sore hingga malam, ia menjadi teman, kakak, ayah, sekaligus guru bagi anak-anak yatim. Yang menarik, Andi tidak hanya datang membawa mainan atau makanan. Ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih penting, kehadiran. Ia mendengarkan cerita mereka, mengajarkan mereka disiplin dan tanggung jawab, bukan dengan hukuman, tapi dengan teladan. Kadang, ia bahkan membagikan kisah-kisah hidupnya sendiri, termasuk saat ia pernah gagal, agar anak-anak itu tahu bahwa jatuh bukan berarti kalah. Namun, tentu saja, tidak semua orang melihat ini dengan kacamata yang sama. Beberapa warga bertanya-tanya, untuk apa seorang polisi repot-repot mengurus anak yatim yang bahkan bukan keluarganya? Ada pula yang sinis, menyebutnya hanya mencari perhatian atau pencitraan di tengah citra negatif polisi. Andi mendengar semua itu. Ia tahu cibiran itu ada. Tapi ia memilih untuk tidak membalas. Kalau saya sibuk menjawab semua komentar orang, saya tidak akan sempat menemani anak-anak ini, katanya suatu malam sambil menutup buku dongeng yang baru ia bacakan. Ang membuatnya bertahan adalah satu hal sederhana. Setiap senyum anak-anak itu adalah bukti bahwa yang ia lakukan tidak sia-sia. Bahwa meskipun dunia di luar sana penuh stigma, di rumah kecil ini, ia adalah pahlawan mereka. Dan mungkin, tanpa ia sadari, kebaikan kecilnya perlahan menjadi api kecil yang bisa menghangatkan hati di tengah dinginnya pandangan publik. Di bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam kisah kemanusiaan yang dijalani Andi bersama anak-anak yatim ini. Bagaimana ia mengatur waktunya, apa yang ia lakukan untuk mereka, dan bagaimana hubungan itu mengubah hidupnya, sekaligus hidup anak-anak yang ia cintai. Kadang, kebaikan yang paling tulus lahir bukan dari rencana besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berulang kali, sampai akhirnya membentuk sebuah cerita yang mengubah hidup banyak orang. Kehidupan sore Bribka Andi Saputra tidak seperti kebanyakan rekan sejawatnya. Bagi sebagian orang, jam 5 sore adalah waktu pulang, waktu melepas lelah, atau berkumpul dengan keluarga di rumah. Bagi Andi, jam 5 sore justru adalah awal dari shift kedua. Shift yang tidak tercatat di buku dinas, tidak mendapat tunjangan, dan tidak pernah masuk laporan resmi. Begitu sampai di rumah yatim itu, Andi tidak langsung duduk santai. Ia membantu menata meja belajar, memeriksa buku pelajaran, bahkan ikut menyiapkan makan malam. Kalau sedang ada anak yang sakit, ia memeriksa suhu tubuh mereka dengan termometer kecil yang selalu ia bawa di tas. Yang menarik, Andi tidak sekadar membantu. Ia berusaha menghadirkan rasa aman. Bagi anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, rasa aman itu mahal. Dan Andi memberikannya dengan cara yang sederhana. Konsisten hadir. Suatu sore, seorang anak perempuan bernama Rani, 7 tahun, rambutnya diikat 2, duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Andi menghampirinya. Kenapa, Ran? Gak ikut belajar sama yang lain? Rani menggeleng. Matanya basah. Tadi ada anak di sekolah yang bilang, aku gak punya ayah, jadi gak bisa jadi polisi atau dokter, katanya lirih. Andi menarik kursi kecil, duduk di sebelahnya. Rani, ayah itu bukan cuma yang melahirkan kita. Ayah itu yang mau sayang sama kita, yang mau jagain kita, dan yang gak pernah ninggalin kita sendirian. Kamu punya banyak ayah di dunia ini, salah satunya aku, ucapnya sambil tersenyum. Rani tersipu, lalu memeluknya erat.
Dan di momen itu, Andi tahu, kehadirannya berarti lebih dari sekadar bantuan. Tidak semua harinya manis. Ada kalanya, ia harus memarahi anak-anak yang berkelahi. Kadang ia pulang dengan seragam kaos penuh noda tanah, karena ikut bermain. Kadang ia kelelahan, tapi tetap mengantar salah satu anak ke puskesmas di tengah malam. Tapi bagi Andi, semua itu adalah bagian dari komitmen. Kalau mereka bisa tumbuh jadi orang baik, itu sudah hadiah paling besar buat saya, katanya suatu kali. Yang membuat kisah ini semakin luar biasa, adalah caranya mengatur waktu. Pagi hari, ia bertugas seperti biasa. Sore di rumah yatim. Malam, kalau ada panggilan dinas, ia tetap datang. Artinya, jam tidurnya sering kurang. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Pernah suatu malam, ia baru saja pulang dari rumah yatim pukul 11 malam. Belum sempat melepas sepatu, telepon berdering, ada warga yang melapor kehilangan motor. Andi berangkat lagi, tanpa ragu. Keesokan harinya, meski lelah, ia tetap datang ke rumah yatim itu, karena ia tahu anak-anak menunggunya.